Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sobat ya, sudah lama ya, beberapa hari ini saya memang tidak membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Ya, karena kan masih libur ya. Yang kemarin hari raya Idul Adha ataupun kurban ya. Oke ya, alhamdulillah kita masih berjumpa lagi ya. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberi kesehatan secara jasmani dan rohani, dan juga diberikan keselamatan, dan juga ketika ada masalah itu akan bisa diperlancar untuk menemukan jalan solusinya. Dan tidak lupa juga tetap saya doakan buat kalian semoga mendapatkan rezeki yang lancar, yang halal barokah. Amin 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 ya rabbal alamin. Itu tentunya harapan saya buat kalian semua tanpa terkecuali ya, wabil khusus yang sudah bergabung di channel Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun ratingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai untuk harinya hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Untuk tanggalnya mulai tanggal 4, tanggal 5 batas waktu sampai tanggal 6 ya. Untuk temanya sendiri saya akan memberikan tema ya, saya akan menguak ya fakta apa yang terjadi di 3 hari ke depan. Sekali lagi, fakta apa yang akan terjadi di 3 hari ke depan buat kalian. Tentunya tetap ya menurut tarikan dari energi zodiak ya. Kira-kira seperti itu ya untuk masalah temanya. Ini poin yang terakhir, tetap saya selalu memberikan informasi apapun uploadan atau ratingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading ya. Artinya energinya luas mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik itu energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak ya dia kalian ya. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, harap dimaklumi ya. Sekali lagi karena ini bersifat mengajak ataupun luas ya. Nah, seperti itu. Dan ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah. Nah, berarti energi kalian yang ketarik. Nah, seperti itu sobat ya. Beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi. Nah, seperti itu. Karena dengan konsul secara pribadi saya akan bisa mengetahui sedikit info dari kalian ya, terutama nama zodiak dan nama orang tua ibu kandung kalian. Nah, disitulah saya akan bisa fokus menembak tepat sasaran. Jadi ketika kalian ingin suatu jawaban, ya saya akan bisa memberikan suatu informasi itu yang secara privat ya ataupun secara pribadi. Seperti itu sobat ya. Oke ya, langsung saja saya akan menarik untuk energi kalian dulu ya, tetap seperti biasa saya akan menarik untuk energi kalian dulu. Semoga akan bisa resonate di 3 hari ke depan. Oke sobat ya, next lanjut setelah zodiak Virgo, tapi akan saya tarik dulu untuk energi kalian, semoga akan bisa resonate ya. Oke, kita lihat untuk zodiak setelah zodiak Virgo. Di sini ada zodiak Gemini, artinya Gemini akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke, alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka untuk asmara Yoda Gemini, apa yang akan terjadi. Gemini, kartu utama kalian tentang asmara muncul Wheel of Fortune. Itu ada perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Ace of One ya. Ini Ace of One, ada tangan keluar dari awan memegang tongkat dan ada sedikit daun ya, tongkatnya ini ya. Ini kalau saya tangkap untuk energi Gemini, sekali lagi untuk faktor asmara, kartu utama kalian muncul Wheel of Fortune, ini kartu utama. Yang dimana kelihatannya Yoda Gemini ini apa ya, akan adanya suatu, kalian akan diliputi sebuah keberuntungan di sini ya. Terutama bagi yang lajang ini ya gitu loh. Tetap ya, apapun itu tidak luput dari adanya suatu usaha dan perjuangan. Ya tidak bisa ketika saya mengatakan adanya suatu nantinya akan ada suatu keberuntungan di asmara kalian, terus kita nyantai ya. Tidak, istilahnya itu tidak ada suatu pergerakan atau tidak ada usaha, ya tetap saja nanti tidak akan bisa sampai sama kalian, yang dimana roda keberuntungan itu akan berpihak sama kalian, ya tidak bisa gitu loh. Nah yang jelas di sini sekali lagi Wheel of Fortune ini menandakan bahwa kalian yang mempunyai Yoda Gemini kelihatannya di 3 hari ke depan kalian akan banyak yang diuntungkan di sini. Entah seputar apa. Yang jelas ketika kalian ingin adanya suatu kestabilan ya, adanya suatu mungkin keharmonisan, kebahagiaan, terus adanya suatu istilahnya itu adanya suatu ingin komunikasi yang baik, saling pengertian, itu kelihatannya akan terjadi untuk kalian yang mempunyai Yoda Gemini di 3 hari ke depan. Karena ya itu tadi, di sini kalian adanya suatu energi kuat yang mendukung kalian. Apapun itu ya. Mungkin ketika kalian dalam masalah pun di sini kelihatannya akan cepat reda, akan cepat selesai. Ya. Yang dihantam masalah. Ketika tidak dihantam masalah di sini akan bagus ya. Nah, gitu loh. Minimal ya. Minim kalian akan bisa merasakan suatu kesenangan, suatu perbedaan ya. Mungkin yang dulu ataupun kemarin ya. Kalian adanya suatu konflik mungkin ya. Kalian adanya suatu mungkin apa ya, sehingga membuat batin kalian itu tidak nyaman untuk merasakan untuk merasakan tentang kestabilan. Nah, di sini di 3 hari ke depan kelihatannya kalian rada sedikit nyaman gitu loh. Kalian akan bisa merasakan bahwa di situ ada suatu ketenangan, mungkin ada sesuatu yang mungkin membuat kalian bahagia. Itu yang saya tangkap ya di 3 hari ke depan ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di kartu konfirmnya muncul Ace of One. Tadi saya akan mengatakan ya, apapun keberuntungan kalian tentang hal asmara, itu tidak bisa kalian istilahnya itu santai terus menunggu. Ya tidak bisa. Semua ada perjuangan. Saya tadi kan mengatakan seperti itu. Nah, di sini jelas di kartu Ace of One ini mengatakan bahwa tetap ya, artinya di sini akan ada suatu keberuntungan besar ya tentang asmara kalian apapun itu gitu loh. Nah, tetapi syaratnya kalian harus bisa apa ya istilahnya mengolah pemikiran kalian sobat. Munculkan ide-ide kreativitas kalian ataupun ide-ide kreasi kalian ya. Agar bagaimana bisa kalian itu bahagia, agar bagaimana kalian itu bisa mendatangkan suatu rasa kesenangan dalam hati tentang hal-hal asmara. Bagaimanapun caranya kalian harus ya itu tadi, harus bisa mengolah, harus bisa berpikir, oh seperti ini caranya agar saya bisa menemukan suatu kestabilan. Oh begini caranya agar saya bisa menemukan sebuah kebahagiaan, keharmonisan, sebuah keselarasan sama pasangan. Saya harus seperti ini. Nah, itu yang saya maksud sahabat gitu loh. Ketika itu kalian miliki ya, kalian menggunakan kecerdasan kalian lah. Intinya di situ ataupun poinnya di situ. Kalian gunakan kecerdasan kalian. Ya. Disitulah di sini akan kalian merasakan bahwa memang betul ya roda keberuntungan ataupun roda keajaiban tentang seputar asmara itu kelihatannya akan kalian rasakan. Akan ada suatu kedamaian, akan ada suatu kesenangan di sini. Istilahnya nanti kalian akan merasakan suatu perbedaan lah untuk kalian yang punya Yoda Gemini ya. Ini bagus ya untuk asmara kalian. Kali ini benar-benar kalian diuntungkan di 3 hari ke depan. Apapun itu. Ketika kalian ada masalah, kelihatannya akan udah terselesaikan sih. Ya cuman kan apa ya, saya belum mendeteksi terlalu dalam di sini, hanya sebagai tarikan energi kartu gitu. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi sobat ya. Jadi jelas ya, ini Gemini kelihatannya lagi diuntungkan. Kita lanjut dulu untuk di faktor pekerjaan. Di sini ada The Hermit. Itu ada Pak Tua berjalan di gelap malam memegang tongkat sama lampu. Konfirmasi sama kartu 9 cup itu ya. 9 cup di atasnya itu sudah terjajar rapi sama orang yang sedang duduk santai. Ini kalau saya tangkap energi dari Yoda Gemini tentang pekerjaan, kartu utama kalian muncul The Hermit. Dimana kalau saya rasakan di sini energinya Gemini ini kelihatannya
apa ya, masih dihantam sebuah liku-liku ini untuk pekerjaan ini seorang Gemini ini. Mungkin masih banyak hambatannya. Bahwa kalian itu gini maksudnya. Kenapa saya mengatakan masih banyak liku-liku, masih banyak dihantam hambatan. Di sini kelihatannya untuk pencapaian target gitu. Jadi masih banyak yang harus kalian perjuangkan di sini sobat. Pencapaian target, pencapaian keberhasilan bahkan kesuksesan. Di sini kelihatannya kalian masih harus disuruh bersabar gitu loh. Disuruh bersabar, disuruh tetap berjuang, disuruh tetap berdoa di sini ya. Gitu. Jadi lebih berpikir dewasa lagi lah di sini sobat. Sikapi apapun masalah yang terjadi ya seputar pekerjaan. Contoh, ketika kalian sulit mencapai target ataupun sulit istilahnya itu menggenggam suatu target yang selama ini kalian impikan. Banyak masalah. Nah, di sini yang saya maksud kalian harus berpikir dewasa gitu. Ya. Jangan istilahnya kalian harus berpikir dewasa, jangan banyak menyalahkan orang lain, tapi kalian harus tetap berjuang sembari ada suatu berdoa. Nah, itu yang saya tangkap di sini. Ketika itu sudah kalian terapkan, ya, yang sudah kalian jalankan, biarpun sulit loh ya. Ini tidak menutup kemungkinan kartu konfirm kalian mengatakan di sini akan ada suatu pencapaian target ini. Ada beberapa Gemini yang akan mencapai target ya di 3 hari ke depan di sini. Entah peluang ya istilahnya entah peluang apa yang akan membuat kalian senang, membuat kalian bahagia di sini. Gitu loh. Kan banyak toh macamnya. Contoh nih misalkan di faktor pekerjaan ya. Mungkin ada suatu yang mungkin istilahnya yang berhubungan sama jual beli lah biar enak sebagai contoh ya. Nah, itu kan sama juga pekerjaan. Kalian adanya suatu jual beli. Nah, biarpun di kartu utama ini mengatakan mungkin kalian masih dalam kesulitan, tapi kalian tetap mau berusaha untuk menawarkan ya gitu loh, ke satu orang menuju orang lain ya. Nah, di sini kelihatannya ketika kalian bersabar ya, tetap yang saya katakan tadi, sembari berjuang biarpun masih dihantam liku-liku, biarpun masih belum ada keberhasilan. Nah, di sini kelihatannya akan deal gitu loh ya, di 3 hari ke depan. Ini sebagai contoh tadi ya, saya mengatakan ketika mungkin kalian jual beli gitu loh. Itu kok yang saya maksud contohnya seperti itu. Nah, di 3 hari ke depan di sini kelihatannya akan deal gitu loh. Akan bisa terjual. Makanya saya tadi mengatakan ini kalian akan mendapatkan suatu kesenangan. Cuman tidak tahu tentang seputar apa gitu loh. Seperti itu ya. Yang jelas di sini akan ada suatu ketenangan, akan ada suatu pencapaian target di sini untuk Gemini. Nah, mungkin yang selama ini sulit terus di 3 hari ke depan kalian merasakan hasilnya sangat memuaskan ya, sangat menyenangkan hati kalian, sudah bisa terselesaikan. Nah, itu ya yang saya maksud ya. Jadi di sini jelas Gemini di faktor pekerjaan endingnya sih bagus ya di sini. Cuman awalnya tadi di sini harus tetap adanya suatu kesabaran karena ada banyak liku-liku, banyak hambatan ya, yang masih harus kalian lewati, yang masih harus kalian hadapi. Ketika itu selesai ya mungkin di 3 hari ke depan akan mendapatkan 9 cup. Ini bagus ya, adanya suatu kesenangan, ketentraman, kenyamanan di sini. Kartu konfirm. Oke, lanjut di masalah keuangan. Di sini ada 5 of cup. Ya, itu ada 5 cup terguling. Ada 5 cup ya, 3 cup terguling maksud saya, yang 2 cup masih berdiri. Dikonfirmasi sama kartu 5 of Wands. Ini kenapa Gemini ya? Ada 5 tongkat saling menyerang. Ini kalau saya tangkap gini ya. Katanya untuk masalah keuangan mungkin Gemini banyak yang sudah dijanjikan di sini ya. Bisa saja energinya seperti itu di kartu utama kalian. Kalian sudah dijanjikan keuangan ya. Terus kalian sudah menyusun rencana dengan baik, menyusun rencana dengan matang, nanti langkahnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu sudah kalian susun. Sudah kalian rencanakan matang-matang di sini. Cuman entah kenapa tiba-tiba ada suatu kendala, suatu permasalahan ataupun suatu kendala yang menghantam kalian sehingga di sini ambiar gitu loh ya. Bisa dikatakan sehingga morat-marit di sini, tidak sesuai apa yang kalian harapkan. Tidak sesuai dengan kenyataan. Gitu. Jadi impian kalian tidak sesuai dengan kenyataan. Gitu. Karena kan jelas di sini. Gitu loh. Yang semula kalian susun rapi dengan harapan kalian bisa berjalan lancar tentang adanya suatu pemasukan keuangan, entah suatu kerezekian, entah kestabilan. Itu sudah kalian susun rapi di sini. Entah kenapa tiba-tiba ada suatu masalah yang bisa dikatakan ya masalah dadakan ya di sini. Gitu.
Ya terkadang kalian sendiri pun tidak menyadari gitu loh, tiba-tiba ada suatu masalah gitu aja yang menghantam, kok tiba-tiba gagal ya, gitu loh. Sudah mau dapat uang gagal, kandas. Nah, seperti jadi ada kekecewaan di sini Gemini gitu. Cuman di sini Gemini disarankan ya boleh ada suatu kesedihan mungkin, boleh. Ada suatu penyesalan ya, boleh. Cuman di sini jangan terlalu berlarut-larut sahabat, jangan terlalu lama karena masih ada ini kan masih ada 2 cup yang berdiri. Artinya kalian masih diberi beberapa kesempatan gitu loh. Ya untuk istilahnya itu kesempatan itu ya untuk bangkit lagi, berjuang lagi. Jangan menyerah di sini. Nah, di situ nanti kalian akan bisa menemukan apa yang kalian impikan gitu. Ya masalah kestabilan, kelancaran rezeki itu nanti kalian bisa nemukan. Kalian asalkan ya itu tadi ya, jangan menyerah. Kalian masih diberi hmm, beberapa kesempatan di sini untuk bisa memperbaiki ya. Itu ya, nanti saya deteksi. Terus dikonfirmasi sama 5 tongkat. Nah, seperti yang saya katakan barusan. Ini kelihatannya Gemini rada apa ya, rada sedikit pailit ya. Bukan pelit ya, beda. Tapi ada rada rada sedikit pailit Gemini di sini kelihatannya. Keuangan kalian. Rada sedikit banyak hambatan ya. Bisa saja gini ya. Mungkin ada yang masalah hutang piutang sehingga menimbulkan apa ya? Menimbulkan kekurang baikan ya sama orang yang selama ini mungkin kalian kenal. Ya faktornya keuangan di sini kelihatannya gitu. Jadi kalian ada yang biarpun bukan teman kalian ya, bukan maksudnya biarpun bukan teman kalian ataupun biarpun bukan orang terdekat kalian yang kalian kenal, ini bisa juga berhubungan dengan orang lain yang tanpa kalian kenal. Jadi ada suatu sedikit permasalahan lah tentang masalah keuangan. Bisa saja seperti itu, bisa saja ini menggambarkan ketika memang kalian tidak ada konflik dengan seseorang ya, ini artinya bisa saja kalian mengalami suatu rada macet di sini keuangan kalian gitu. Beda seperti yang dulu ataupun yang kemarin, rada seret, rada macet. Itu yang saya rasakan ya. Jadi sekali lagi ini bisa saja diartikan bahwa memang betul keuangan kalian itu ada masalah, kekurangan caran ya, kekurangan stabilan. Memang betul, cuman bisa saja ini disebabkan dari orang yang kalian kenal ya, sehingga menimbulkan konflik ataupun orang terdekat kalian. Dan bisa saja ini yang kedua, orang yang tidak kalian kenal. Nah, gitu loh. Orang yang tidak kalian kenal, orang yang tidak kalian kenal, tapi berhubungan dengan masalah keuangan sama kalian. Nah, itu yang saya maksud ya. Ini energinya Gemini rada rumit ini ya untuk masalah keuangan. Jadi jelas di sini energinya kurang stabil ya, kurang bagus, benar-benar kurang bagus. Sekarang saya coba ya untuk mendeteksi ketiganya seperti apa ya. Oke ya, ini untuk asmara sih Gemini sangat diuntungkan ya kalau untuk faktor asmara ya Gemini. Alhamdulillah Gemini ya. Ini sebagian besar ya, secara persentase ini sebagian besar gitu loh. Bahwa kalian akan diuntungkan, akan dibuat senang hati kalian tentang asmara kalian. Ini mantap untuk asmara. Kalau untuk pekerjaan bisa dikatakan Gemini ya masih apa ya? Bisa dikatakan masih cukup aman lah, masih cukup stabil ya. Maksud saya bisa saja kalian ini di tahap tengah tapi di atas, bukan di tahap tengah terus di bawah. Bukan seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan ya masih cukup aman, masih cukup stabil. Bisa saja ada suatu peningkatan nantinya. Kalau saya mengatakan stabil terus eh, bisa bisa ke bawah. Lah itu nanti apa ya? Artinya akan ada suatu keminusan, akan ada suatu kemerosotan. Tapi kalau saya tangkap energinya di sini kelihatannya Gemini apa ya, banyak diuntungkan lah. Dalam arti ya itu tadi, mungkin ya stabil secara pencapaian target. Ya ketika itu memang belum adanya suatu pencapaian target ya mungkin kalian disuruh adanya suatu perjuangan. Kan wajar seperti itu. Jadi jelas sekali lagi kalau saya tangkap energinya sih secara penerangan juga Gemini ini levelnya masih di level tengah ya stabil. Bisa saja nanti levelnya ada suatu peningkatan grafik. Makanya saya tadi mengatakan ya masih cukup aman karena ending-endingnya kelihatannya kalian akan kelihatannya kalian akan menemukan rasa kebahagiaan, rasa kenyamanan, rasa ketentraman. Ending-endingnya seperti itu.
Nah, ketika saya mengatakan akan ada rasa nyaman, akan ada rasa tentram, akan ada rasa kesenangan, artinya kan sudah pasti kita sudah bisa berpikir, artinya bahwa kalian akan bisa mencapai target. Kan seperti itu sobat ya. Istilahnya yang membuat kalian senang. Kalau di faktor keuangan ini jelas Gemini ada tembakan ya luar biasa Gemini. Ya, Gemini ini mulai kemarin ya sampai di bulan Juli pun ya. Gitu loh. Sampai menginjak bulan Juli kan ini. Ini kelihatannya Gemini masih kurang bagus ya di faktor keuangan. Ya. Cuman di sini kalian diingatkan loh Gemini ya, ada 2K. Artinya di sini kalian harus disuruh berusaha cepat bangkit, jangan terlalu lama, nanti akan bertambah parah ya. Jelas di sini ada suatu tembakan, makanya banyak kegagalan di dalam keuangan kalian. Gitu. Banyak kegagalan, banyak hambatan, banyak sendatan. Memang mulai kemarin ini Gemini. Mulai kemarin ini. Silakan kalian kan nanti bisa merasakan gitu loh. Sampai memasuki bulan Juli pun ya. Kalian masih kesulitan loh di sini faktor keuangan. Gitu loh. Saya merasakan semakin menipis. Gitu loh. Ya mungkin kalian tidak merasakan ya karena memang perlahan-lahan gitu loh. Kalau sudah merasakan ya, nanti kalian akan kebingungan sendiri di sini. Gitu loh Gemini. Kan mulai kemarin saya ingatkan ini Gemini ya. Kalau bisa di netral ya untuk zodiak Gemini ya. Gitu loh. Langkahkan tahap penetralan. Karena jelas di sini energinya kuat untuk Gemini, untuk keuangan khususnya Gemini. Kalau di masalah asmara pekerjaan masih oke lah, masih dikatakan masih cukup aman. Kalian artinya suatu seperti ikatan di sini gitu. Seperti diikat kalian di sini. Jadi ya banyak masalah, semakin hari semakin minus gitu. Banyak sendatan rezeki, biasanya gampang rezeki ada saja rezeki, tapi untuk beberapa bulan ini ya, mulai Juni sampai Juli, kalian merasakan kesulitan di sini untuk Gemini. Karena ya jelas gitu loh. Ya ini jelas ya, saya lihat sampai 2 kali saya merasakan energinya secara terawang juga ada suatu penutupan aura kalian ya. Seperti itu ya Gemini ya. Oke, jadi jelas fakta apakah yang akan terjadi ini sudah saya jawab. Yang terjadi di dalam asmara fakta kalian akan baik, di dalam pekerjaan juga akan baik, cuma di dalam keuangan kalian sedikit ada penurunan yang sangat luar biasa, ada suatu penutupan aura. Itu tadi ujung-ujungnya balik ada suatu banyak sendatan, ya, banyak kegagalan. Ya. Yang semula akan dapat rezeki itu mental, kan seperti itu. Mental, bisa kandas. Nah, kan sangat disayangkan kalau tidak dineutralnya. Oke sobat Gemini ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dan semoga Gemini tetap waspada, tetap semangat untuk berjuang. Apapun itu yang sudah saya bacakan semoga manfaat. Yang jelas yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih berhasil, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian semua sobat, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Nah, jadi keresionetan tergantung kalian ya yang merasakan. Ini poin yang terakhir, sering saya berpesan ketika dihantam masalah, sudah tidak logika, banyak keganjilan, banyak ketidakwajaran. Ya, jangan disepelekan sobat. Ketika kalian sepele itu, saya yakin nanti akan sepele menjadi 10, menjadi banyak masalah. Karena sudah banyak yang konsultasi seperti itu sobat. Rata-rata mengakar semua sudah. Gitu. Ya. Kalian berat, ya yang membuka aura juga berat. Seperti saya ini juga adanya suatu apa ya? Ya adanya suatu serangan energi juga gitu. Jangan menunggu seperti itu sobat, agar bisa apa ya? Agar bisa enak di langkah ke depannya gitu. Ketika sudah ada suatu pembukaan aura gitu. Makanya saya sering mengatakan jangan apa istilahnya itu jangan pernah capek, jangan pernah menyerah. Ya. Kuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa juga lakukan tahap ikhtiar. Ketika kita tidak mengerti langkahnya seperti apa. Ketika kalian mengerti ya, kalian silakan kerjakan sendiri. Jadi tidak perlu mencari ataupun istilahnya itu sharing sama orang-orang di bidangnya ya tidak perlu ketika memang kalian bisa loh ya. Nah, ketika yang sulit kan ketika kalian tidak mengerti ya bagaimana untuk cara membersihkan aura ya agar menjadi netral. Itu yang sulit gitu. Makanya saya istilahnya itu menyarankan ya cari orang-orang di bidangnya ya,
untuk membuka aura kalian kembali, menetralkan ketika siapa tahu mereka memberikan solusi, akhirnya aura kalian terbuka, jadi kepositifan, keresikan itu bisa masuk, bisa lancar, minimal akan bisa menekan suatu permasalahan yang besar itu akan mudah, akan ringan, akan mendapatkan jalan solusi. Ya, karena kan sudah terbebas gitu loh dari aura negatif, dari penutupan aura kita kan sudah terbebas. Makanya mudah gitu loh. Ya toh? Kan jelas ya ketika kalian ingin merubah adanya suatu nasib ya, dari zona tidak nyaman menuju zona nyaman, ini harus ada suatu pergerakan sobat, gitu. Harus ada pergerakan dari diri kita sendiri. Karena nasib itu kan tidak akan pernah bisa berubah otomatis ya, kita diam saja terus nasib berubah baik, tidak bisa. Nah, gitu loh. Jadi kita yang harus bisa merubah nasib itu sendiri, agar bisa lebih baik ke depannya, agar bisa mencapai sukses. Makanya seperti itu sobat. Ya. Jadi untuk Gemini sekali lagi, ini tembakannya sangat-sangat kuat ini Gemini di faktor hmm, keuangan. Jangan didiamkan, nanti bisa merambat ini ya. Bisa merambat loh Gemini. Yang semula baik asmara akan kacau, pekerjaan yang semula baik akan kacau, kesehatan yang semula baik akan drop. Kan seperti itu. Jadi jelas ya jangan diabaikan untuk Gemini, kalau bisa di netral ya. Oke sobat ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.